Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kita akan menyajikan video pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 3 jenjang SD atau MI dengan anggota kelompok yang pertama Dwi Nanda Febrianti dengan NIM 191400031, Winda Fitriana dengan NIM 191400032, Faikotun Naziro dengan NIM 1914052, Aisyah Zahra dengan NIM 1914054, Alvina Damayanti dengan NIM 1914056, dan yang terakhir Isma Mulia Alfiana dengan NIM 1914074. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik semua ya. Kita harus senantiasa selalu bersyukur. Alhamdulillah karena telah diberikan kesehatan. Oh iya, kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman dalam hidup ini. Wajib kita ketahui adik-adik bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk hidup beraneka ragam. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Manusia yang hidup di dunia ini pun beraneka macamnya. Mulai dari bentuk mata, hidung, mulut, serta hal terkecil pun seperti sidik jari antara manusia satu dengan manusia yang lain berbeda. Meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini merupakan ciptaannya. Oh ya adik-adik, negara Indonesia juga memiliki keanekaragaman loh. Apa saja sih keanekaragaman tersebut? Negara kita tercinta ini beraneka ragam, mulai dari suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, meskipun demikian, kita semua harus berpegang erat untuk bersatu. Dalam persatuan, seperti makna semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Dan satu lagi adik-adik, wajib kita pahami bahwa keanekaragaman tersebut merupakan berkah yang telah diberikan Allah Ta'ala, dan kita wajib untuk mensyukurinya. Nah, membahas tentang sikap bersyukur, apa saja sih yang dapat kita lakukan sebagai bentuk bersyukur atas keanekaragaman dalam hidup ini? Yuk kita simak penjelasan dari teman-teman kakak. Hal yang harus kita lakukan ketika kita mensyukuri suatu keberagaman, yang pertama adalah kita saling menghormati. Contoh kita saling menghormati adalah kita menghormati kedua orang tua kita. Contoh konkretnya yaitu ketika kita mau berangkat ke sekolah, kemudian kita harus berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kita saling menghargai. Contoh kita saling menghargai adalah ketika ada teman kita yang mau berbicara kepada kita, tentunya kita harus mendengarkan secara seksama, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada makhluk hidup. Contohnya berbuat baik kepada makhluk hidup adalah yang pertama adalah tidak menyakiti tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah tidak menyakiti hewan. Kemudian yang ketiga kita membantu
orang yang membutuhkan, seperti itu. Contoh, kita tidak menyakiti tanaman, kita harus menyiramnya setiap hari. Kemudian yang kedua, kita tidak menyakiti hewan. Contohnya adalah kita memberi makan hewan tersebut. Kemudian kita membantu orang yang lebih membutuhkan. Contohnya adalah ada nenek-nenek, ketika mau menyeberang kita harus membantunya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Yang keempat, bentuk rasa syukur yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga dan menyayangi makhluk hidup, yakni merawat hewan dengan memberinya makan dan merawat tumbuhan dengan menyiram dan memberinya pupuk yang cukup. Yang kelima, saling tolong-menolong antar sesama, yakni dengan memberi apa yang kita punya untuk mereka yang lebih membutuhkan. Yang keenam, saling membantu antar sesama dengan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Yang ketujuh, merawat dan melestarikan lingkungan, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan. 8. Bersikap toleransi, tegang rasa, dan tepas lira. Sebagai contoh, menghargai dan menghormati perbedaan agama yang dianut orang lain. Ke-9, menghargai pendapat orang lain. Ke-10, menerima kesepakatan bersama atas dasar musyawarah mufakat. Sebagai contoh, kita simak yuk video berikut ini. Dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Baik, sekarang kita memasuki pembahasan selanjutnya mengenai arti lambang Pancasila. Sila pertama dilambangkan bintang emas. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Pengakuan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, negara mengakui keberadaan agama yang berkebutuhan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Sila kedua yaitu dilambangkan dengan rantai emas, merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai terbentuk persegi 4 merupakan lambang dari laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lainnya, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya, pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat.
menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Simbol keempat Pancasila adalah kepala banteng, di mana bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang oleh lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan bisa mewujudkan cita-citanya. Nah, selain itu, kepala banteng ini juga menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Jadi, kepala banteng ini kan menggambarkan musyawarah. Nah, musyawarah, masyarakat Indonesia ini harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Simbol Pancasila pada sila kelima adalah padi dan kapas, di mana bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang sangat dibutuhkan bagi manusia demi keberlangsungan hidup. Nah, padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Padi atau beras melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa padi merupakan sumber kehidupan. Kemudian kapas. Kapas adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan pakaian. Nah, jika kebutuhan pangan dan sandang rakyat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Secara keseluruhan, pangan dan sandang wajib terpenuhi untuk semua rakyat. Karena alasan itulah, maka padi dan kapas dijadikan sebagai lambang pada sila kelima Pancasila. Nah, setelah teman-teman tadi sudah menyimak penjelasan materi mengenai simbol sila-sila Pancasila, selanjutnya, untuk mengasah pemahaman teman-teman, di sini kami menyediakan soal evaluasi. Nah, kemudian teman-teman bisa mengerjakannya. Mari simak soal-soal berikut ini.